Hai sobat, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik bukan? Hari ini kami akan memberikan informasi terbaru mengenai informasi internasional yang akan menambah ilmu serta wawasan kalian semua. Banyak sekali berita update dunia yang lagi viral dan menjadi sorotan di beberapa media. Berikut berita informasi dunia yang dapat kami rangkum. Silahkan menonton dan semoga dengan video ini bisa membuat ilmu serta wawasan kalian bertambah. Number 1. Pemerintah Iran mengecam keras publikasi ulang kartun yang dianggap menggambarkan Nabi Muhammad oleh majalah Prancis Charlie Hebdo. Teheran berpendapat tindakan itu tidak bisa diterima dan merupakan provokasi. Tindakan majalah satire Prancis itu untuk menandai dibukanya persidangan kasus serangan 2015 di kantor redaksinya oleh para pria bersenjata yang mengaku membela Islam. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan penerbitan ulang kartun tersebut, yang pertama kali diterbitkan oleh sebuah surat kabar Denmark pada tahun 2005, merupakan penghinaan bagi lebih dari 1 miliar muslim di seluruh dunia. Baca, majalah Charlie Hebdo terbitkan ulang kartun Nabi Muhammad. Tindakan ofensif oleh publikasi Prancis adalah provokasi, kata kementerian itu. Setiap penghinaan atau penistaan terhadap Nabi suci Islam atau Nabi Tuhan lainnya, tokoh Yahudi dan Kristen juga diakui oleh Muslim, benar-benar tidak dapat diterima, lanjut kementerian itu. Seperti dikutip AFP, Sabtu, tanggal 5 September tahun 2020. Teheran menyerukan agar kebebasan berekspresi digunakan dengan cara yang konstruktif untuk menempa pemahaman yang lebih baik antar agama. Sebanyak 12 orang, termasuk beberapa kartunis paling terkenal di Prancis, tewas ditembak pada tanggal 7 Januari tahun 2015, ketika dua bersaudara, Said dan Sherif Kouachi, menyerang kantor majalah yang berlokasi di Paris tersebut. Para pelaku tewas setelah beraksi, tetapi 14 tersangka kaki tangannya dalam serangan itu, yang juga menargetkan supermarket Yahudi, diadili di Paris pada Rabu lalu. Baca juga, Charlie Hebdo cetak ulang kartun Nabi Muhammad, aksi protes pecah di Pakistan. Terlepas dari kemarahannya terhadap kartun tersebut, Iran juga mengecam keras serangan mematikan di kantor majalah Charlie Hebdo. Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak mengecam penerbitan ulang kartun tersebut dengan alasan itu sebagai kebebasan berekspresi. Number 2. Badan Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan tidak bisa mengharapkan vaksinasi COVID-19 hingga pertengahan 2021. Pernyataan ini disampaikan di tengah antusiasme negara-negara dunia menjadi yang pertama memberikan vaksin virus corona bagi warganya. Badan Kesehatan PBB itu menyambut baik perkembangan uji klinis tahap 3 yang dilakukan sejumlah kalangan. Hal itu menandakan kesiapan vaksin di tahap final yang biasanya melibatkan puluhan ribu orang. Kami tahu setidaknya 6 hingga 9 kandidat vaksin yang telah melalui jalan panjang penelitian. Bagaimanapun, menilik lini masa yang realistis, kita belum bisa benar-benar berharap untuk bisa melakukan vaksinasi secara luas hingga pertengahan tahun depan, kata juru bicara WHO Margaret Harris dalam konferensi pers virtual di Jenewa, Jumat, 4/9, seperti dilansir AFP. Dalam prosedur normal, tahap pengujian vaksin membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk memverifikasi hingga kandidat vaksin dinyatakan aman dan efektif. Kandidat vaksin harus melewati proses dan prosedur panjang hingga dinyatakan aman dan manjur untuk mengobati suatu penyakit. Namun,
Peningkatan kasus COVID-19 yang cepat menimbulkan desakan kebutuhan vaksin sesegera mungkin. Dari sini timbul kekhawatiran bahwa karena desakan kebutuhan, tingkat keamanan dan kemanjuran atau efektivitas vaksin lebih rendah daripada yang seharusnya. Beberapa perusahaan farmasi menekankan pentingnya mematuhi norma pengujian ini, tidak ambil jalan pintas alias melenceng dari standar apalagi terburu-buru membawa vaksin ke publik. WHO menyebut hingga kini ada sebanyak 34 kandidat vaksin di seluruh dunia dalam berbagai tahap uji klinis pada manusia. Di samping itu juga terdapat 142 kandidat vaksin yang masih dalam evaluasi praklinis. Sementara itu Soumya Swaminathan, Kepala Ilmuwan WHO berkata organisasi bekerja sama dengan para ahli dari berbagai negara. BPOM AS/FDA termasuk yang digandeng untuk memperjelas kriteria kandidat vaksin yang aman dan manjur. Kami ingin melihat vaksin yang setidaknya 50% manjur, lebih baik jika lebih tinggi, ujarnya. Number 3. Seorang wanita hamil dan 3 warga Palestina lainnya terluka setelah para warga Israel menyerang mobil yang mereka tumpangi dengan batu. Jumat tanggal 4 September warga Israel itu melempari kendaraan Palestina dengan batu-batuan saat melakukan perjalanan di dekat desa Turbus Aya, di utara Ramallah yang diduduki. Wanita Palestina yang sedang hamil 9 bulan itu terluka parah dan dibawa ke kompleks medis Palestina di Ramallah. Saksi mata mengatakan kepada kelompok hak asasi Yesh-Din bahwa sekelompok orang sekitar 60 pemukim Israel berkumpul di Rut 60, jalan raya yang melintasi tepi barat, dan mulai melempar batu ke mobil Palestina di daerah itu. Peristiwa itu juga merusak 2 kendaraan. Ketika keluarga yang diidentifikasi sebagai warga desa Karmalek di sebelah timur Ramallah itu berusaha melarikan diri, para pemukim Israel terus menyerang mereka dengan batu. Serangan, penyerangan, dan tindakan vandalisme sering dilakukan di kota dan desa Palestina di tepi barat yang diduduki Israel baik oleh pemukim ilegal dan tentara. Kementerian Luar Negeri Palestina merilis pernyataan menyusul insiden yang meminta pertanggungjawaban otoritas Israel dan memperingatkan konsekuensi serius dari serangan tersebut. Ia menambahkan bahwa serangan para pemukim adalah bagian dari upaya pasukan pendudukan Israel terhadap orang-orang Palestina dan properti mereka. Kami menyerukan dunia untuk mengakhiri serangan ini. Kehidupan Palestina menjadi kurang penting bagi dunia. Beberapa negara masih tidak meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya, bunyi pernyataan tersebut. Number 4. Pemerintah Israel dilaporkan membiayai kelompok anti-Muslim di Amerika Serikat dengan cara memberi dana hibah untuk melawan para pegiat pro-Palestina dan gerakan boikot divestasi. Menurut dokumen yang diperoleh oleh majalah Yahudi AS Forward, melalui permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi mengungkapkan bahwa Kementerian Urusan Strategis Israel telah mengirim dana sebesar $40.000 atau sekitar $589,2 juta ke organisasi Zionis Kristen yang bermarkas di Tennessee. SPLT adalah sebuah organisasi advokasi hukum nirlaba AS yang mengkhususkan diri pada hak asasi manusia dan litigasi kepentingan masyarakat. Organisasi itu telah menyusun daftar dari kelompok-kelompok anti-Muslim. Dalam daftar itu, banyak di antaranya merupakan pendukung setia negara Israel. Kelompok-kelompok ini sering memperdagangkan teori konspirasi yang melibatkan infiltrasi pemerintah oleh ekstremis Islam. Mereka memperingatkan bahwa sistem hukum AS sedang ditumbangkan oleh hukum syariah dan secara umum menggambarkan Muslim sebagai potensi ancaman teroris, ujar SPLT. Kelompok Zionis Kristen Amerika, Proklamasi Keadilan Bagi Bangsa-Bangsa, PJTN, termasuk dalam 40 atau lebih kelompok anti-Muslim. PJTN melakukan lobi untuk menentang ajaran Islam di sekolah-sekolah AS.
Majalah Forward melaporkan bahwa hibah kepada PJTN adalah bagian dari dorongan yang lebih luas oleh kementerian untuk mendukung kelompok-kelompok pro-Israel yang memerangi gerakan boykot, divestasi, dan sanksi BDS di AS. Persetujuan dana dari pemerintah Israel untuk PJTN menyoroti hubungan antara kelompok pro-Israel dan meningkatnya kebencian anti-Muslim secara global selama 2 dasawarsa terakhir. Upaya ini sering digambarkan sebagai industri Islamofobia. Jumlah kelompok yang menebar kebencian terhadap umat Muslim dan Islam juga telah meningkat secara eksponensial sejak serangan teror terhadap gedung Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di New York pada tanggal 11 September tahun 2001. Makalah tersebut berusaha mengidentifikasi sumber meningkatnya kebencian anti-Muslim dan menemukan pendanaan terkait Israel dari donor industri Islamofobia menjadi faktor yang berkontribusi. Number 5. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjadi basis atau pangkalan militer negara manapun. Pernyataan Menlu RI tersebut merupakan tanggapan atas laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, AS, atau Pentagon, yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang dipertimbangkan untuk dijadikan lokasi pangkalan militer oleh China. Laporan Pentagon yang disampaikan pada Kongres AS pada Selasa, tanggal 1 September tahun 2020, menyebutkan bahwa China berupaya membangun jaringan logistik di beberapa negara yang dapat mencakup sebagian besar Samudra Hindia. Salah satu negara yang disebut AS tengah dipertimbangkan Beijing sebagai lokasi pangkalan logistiknya adalah Indonesia. Pada pengarahan kepada media, Menlu Retno mengatakan Kemlu RI telah membaca laporan Pentagon tersebut dan menyatakan Indonesia tidak akan dapat dijadikan basis militer RRT atau negara manapun. Secara tegas saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Jelasnya, Jumat, tanggal 4 September tahun 2020. Selain Indonesia, laporan Pentagon juga menyebutkan sejumlah negara lain di Asia dan Afrika yang mereka yakini dipertimbangkan Beijing sebagai lokasi pangkalan militer, di antaranya Myanmar, Pakistan, Kamboja, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon. Number 6.
Cukup sampai di sini video kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan ilmu kalian. See you next video.